Mbak Dewi katanya pernah kena tiroid ya? Pernah. Sampai ke kamar mandi aja kalau lagi kumat itu kan nggak punya tenaga sama sekali, kita saking sampai lemesnya? ngesot banget lemesnya tuh gitu. Dan tuh kurus banget, itu menonjol ya? sekali, kurus. Matanya tuh melotot gitu, menonjol. Jadi bener pernah kena tiroid, terus sembuhnya dengan rubah pola makan? Iya. 2 tahun KF-nya itu bener-bener udah nggak pernah ada rasa yang kayak sesek-sesek nafas gitu loh, ketekan dari dalam atau gimana tuh udah nggak ada, alhamdulillah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Tecika. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang wanita cantik yang akan bercerita pengalamannya sembuh dari hipertiroid hanya dengan merubah pola makan. Yuk kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Teh Cika cantik. Makasih udah bisa datang hari ini ke podcast teman Sumaila. Mbak Dewi, apa nih kegiatannya sekarang? Fokusnya ibu rumah tangga aja Teh Cika. Oh, ibu rumah tangga. Terus? Iya, punya anak 2. Anaknya ada 2. Zaman pandemi gini kan sekolah daring, dua-duanya repot banget. Rempong ya, tambah rempong nih ibu-ibu rumah tangga. Terus selain ibu rumah tangga kegiatannya apa lagi? Kegiatannya ya, ini jualan online aja sih Teh. Oh, jualan online. Produk-produk rendah karbo yang Dewi juga konsumsi dan kebetulan teman-teman Dewi kalau yang butuh juga suka pada ikut beli juga. Oh, gitu. Jualan online-nya online lewat mana tuh? Online-nya ada di Tokopedia itu namanya Al-Khobir. Al-Khobir. Kalau di Shopee itu namanya Salem Keto. Salem Keto. Iya, nanti dilihat aja ya di bawah iya. dicantumkan ya. Itu karena Dewi selamat ikutin keto gitu ya, jadi sehat, jadi ambilnya Salem Keto, jadi selamat gitu teman-teman. Oh, contohnya ini apa Iya. nih, keripik kulit, pokoknya cari yang ceker ya, oh, bagian hewani. dari hewani ya. Iya. Terus ini ada juga keripik rendang telur ya. Khas ini Indonesia, nah khas paling dicari. Indonesia, Iya. tapi bukan terbuat dari tepung terigu ya. Nah, dia dominan telur sama tepung keto. Sama tepung keto, tepung rendah karbohidrat Iya, ya. tepung rendah Nggak pakai karbo. gula berarti ya. Nggak pakai gula juga. Oke, ini juga ada teh hijau ya. Iya, teh Ada hijau. Ini help banget bagi pasien-pasien yang asam lambungnya masih tinggi, aku rekomen banget. Terus dengan iya teh hijau ini ya. Pokoknya nggak ada yang ngeluh deh pakai ini, jadi saya rekomenin banget. Mudah-mudahan sukses deh Ya, usaha amin, iya. rumah tangganya ya. Oke Mbak Dewi, mungkin teman-teman juga udah kepengen tahu nih gimana nih pengalamannya Mbak Dewi menyembuhkan, memperbaiki kondisi hipertiroidnya. Boleh nggak Mbak Dewi cerita awal mulanya gimana tuh bisa kena hipertiroid? Awal mulanya itu setelah lahiran anak kedua ya Teh ya. Kira-kira itu sekitar 6 bulan kemudian itu sakit-sakitannya tuh over gitu. Saya pikir itu kurus karena menyusui gitu. Ternyata badan dari 75 kilo habis tinggal 42 kilo itu. Banyak karena itu? Iya, langsung ini Teh, langsung kulitnya tuh gimana ya? Langsung gimana sih kalau drastis dalam 6 bulan itu kita mengurus kulitnya kayak kendor gimana ya? Udah gitu hitam lagi karena over hormon TSH-nya itu. Jadi yang menyisakan gemuk di tubuh itu cuma tinggal lehernya aja. Kemudian kita langsung lehernya bengkak maksudnya? Iya, badannya bengkak. kurus, sisa yang gemuk di leher doang Teh. Kanan kiri tuh bengkaknya tuh sama gitu, kanan kiri sama. Udah gitu dia tuh nggak menonjol kayak bisul, jadi seperti terdorong dari dalam gitu. Jadi Sama nggak dengan gondok itu? iya sama dengan sama, gondok ya. dengan Cuma gondok. kalau biasanya kalau di bahasa awam itu kalau hipertiroid itu gondok beracun. Bahasa medisnya itu hipertiroid. Hipertiroid. Gitu. Ya kita terus akhirnya ini memeriksakan diri kan langsung ke internis. Langsung ke waktu internis itu. ya? Langsung dibawa ke dokter? Langsung ke internis. Yang diperiksa apa aja tuh Mbak Dewi kalau ke internis? Di internis itu yang pasti kita ceknya tuh komplit ya. Cek Komplit. T4, TSH tuh komplit, T3 T4, semuanya. PSH itu berarti fungsi liver apa? Iya, fungsi tiroid ya? tiroidnya, iya, Lanjut. fungsi tiroidnya pokoknya dicek semua gitu. Terus apalagi keluhannya jantungnya berdebar terus kayak orang kena penyakit jantung gitu. Akhirnya bed rest terus kan Teh, nggak bisa aktivitas gitu bisa. ya. Nggak bisa Kan jadi baru punya anak bukan lagi menyusui ya?
lagi menyusui juga, baru punya anak itu. Saya pikir lemes karena nyusuin kan ya, ada gitu pokoknya mengurus gitu. Terus kata dokter, ya dah, terus di CTG juga, pokoknya komplit deh, pokoknya setiap CTG itu? CTG itu periksa denyut jantung itu, periksa berapa ritmenya gitu, berapa. Jadi kayak dia tuh kayak hasilnya nanti kayak apa sih? Ini garis pencetak gempa gitu-gitu. Sampai diperiksa itu ya? Iya, pokoknya komplit setiap kita datang tuh 2 minggu sekali tuh pasti ceknya seperti itu gitu. Saya sih sebenarnya sebelum dokternya kasih vonis saya sakit apa, saya tuh udah gejalanya tuh udah menyadari, udah searching dulu ya kan. Ini gejalanya apa? Ini seperti hipertiroid. Sebenarnya sih saya udah menduga seperti itu sih. Terus akhirnya setelah hasil terus di USG kan. USG juga? USG juga. Apanya yang di USG? Akhirnya di USG. Terus kemudian apa yang di hasilnya besarnya tuh sama kanan kiri dan membesar. Kata dokter ini kalau 2 minggu lagi cek ke sini lagi tambah membesar, nanti kita cek lagi gitu ya. Jadi per 2 minggu tuh kita cek benar sampai. Oh, tapi itu dikasih obat dong sama dokter kasih obat. Pokoknya yang namanya obat hormon gitu untuk mengendalikan hormonnya biar nggak over gitu ya. Terus obat untuk mengendalikan denyut jantungnya tuh biar obat jantung over. Juga. Obat steroidnya, obat jantungnya. Terus kalau telat ya kumat lah, pokoknya gitu. Harus minum obat setiap hari. Kalau telat kumat. Kumatnya kayak apa? Kumatnya ya jantungnya mulai lagi. Kita nggak punya tenaga sama sekali. Lemas. Jantung berdebar gitu. Iya, berdebar terus gitu. Ngos-ngosan, sampai napas aja. Pokoknya karena benjolnya itu di dalam, dia itu kan jadi kan menekan ke jalur napas juga dan jalur makan juga. Setelah berobat kata dokternya. Udah setelah berobat fix nih gitu ya 2 minggu pertama 2 minggu kedua akhirnya kata dokternya terusin aja ini obatnya gitu ya, kita lihat sampai 6 bulan gitu ya. 6 bulan. Kalau 6 bulan belum ada perubahan gitu ya, ibunya juga masih bisa nggak aktivitas, ya nanti deh gitu kita lihat tindakannya apa gitu ya. Pas 6 bulan itu saya udah mulai searching di internet, masuk di semua grup-grup kesehatan tuh yang pasiennya tuh yang udah terminal, yang tumor, yang udah gedenya, pokoknya mereka itu review dengan pola makan mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri untuk sembuh gitu ya, dan kita saling menghargai, tidak menghujat. Ini grupnya grup lokal atau grup lokal di Indonesia? Di Indonesia, di Facebook ya? Di Facebook juga. Dari situ saya kenal seorang guru, umurnya 53 tahun. 6 tahun lalu itu teh. Sekarang berarti umurnya udah 60-an ya? Iya. Mudah-mudahan beliau masih sehat dan mengenalkan saya keto. Dia kasih nomor Mas Agustio Prasetyo itu ya, founder KF ke saya. Terus saya WA. KF gitu. Itu apa? Dulu tuh Ketogenic Indonesia kan gitu. Indonesia. Saya tuh nanya, dia ngajarin saya keto kan, cuma kalau keto di luar itu kalau untuk yang masalah tumor, kanker, dia itu ada IF-nya Mbak Dewi. Belum kenal saya namanya ketofastosis, taunya keto sama IF gitu loh. Diajarin sama dia, terus dikasih list gitu ya, apa yang boleh dimakan di keto sama yang enggak gitu ya. Masa nggak ada kumpulannya sih Bu? Ajak dong biar saya nggak merasa sendiri. Ada namanya Ketogenic Indonesia. Ada kok nomor foundernya gitu ya. Saya dikasih tahu sama dia, terus saya belajar lebih dalam lagi ke Mas Tio, dan sama Mas Tio dikasih ini istilahnya, karena saya kan kurus banget gitu ya Teh ya. Mbak Dewi jangan IF. Mbak Dewi itu kekurangan makro dan mikronutrisi akibat penyakit Mbak Dewi. Karena kurus jangan IF. Kurus banget jangan IF. Ketogenik aja gitu. Jadi IF itu kan intermittent fasting ya, puasa berkala. Jadi Mbak Dewi langsung melakukan pola makan rendah karbohidrat ketogenik ya. Iya, padahal sebelumnya udah belajar IF, tapi sama Mas Agus dibilang Mbak Dewi, karena Mbak Dewi ini kan akibat dari hipertiroid ini kan kekurangan ya makronutrisi, ya mikronutrisinya juga pasti kekurangan gitu ya, terutama mineral itu udah otomatis kurang, meskipun waktu itu saya masih masih karbo ya, itu tetap aja namanya penyakit tersebut yang menyebabkan saya tuh berdefisiensi semuanya, pokoknya semuanya mau makro mau mikro gitu. Padahal lagi makan karbo waktu itu ya. Lagi makan karbo gitu, dan lagi belajar keto itu sama IF tuh lagi mulai belajar gitu ya, kata Mas Tio udah fokus ke ketogeniknya aja dulu. Fokus ke ketogenik maksudnya makanannya apa aja? Makanannya pokoknya rendah karbo gitu. Rendah karbo. Mbak Dewi kalau mau makan sayur, masih mau makan sayur juga nggak masalah gitu ya. Terus kata saya, Mas, batas kalau misalkan nih kita
mau menghentikan sel anabolik ini dengan baik gitu ya. Ikhtiarnya itu bagaimana? Kita itu triknya itu asupan karbonya tuh serendahnya tuh bagaimana gitu ya. Yang aman di pola makan itu seperti apa gitu ya. Limitnya gitu ya. Misalkan untuk menghentikan sel anabolik ini supaya nggak berkembang, gitu supaya nggak tambah besar. Ya, terus dikasihkan. Ya kalau Mbak Dewi sanggup asupan karbonya segini, sanggup Mas, broto wali aja saya tenggak buat sembuh, apalagi makanan enak saya makan. Jadi sama Mas Tio dikasih ini dikasih pokoknya ini petunjuknya jadi, gitu ya. Karbohidratnya yang dimakan apa aja sama Mbak Dewi? Karbohidratnya saya dari waktu pas setahun ya, setahun itu kan benar-benar perjuangan untuk ngejar kempes ini supaya kempes leher dan saya bisa aktivitas normal gitu ya. Saya nggak mikirin yang namanya fase-fase, nggak mikirin, pokoknya kalau memang full hewani itu bikin saya benar-benar minim asupan karbo, oke, nggak masalah kata saya. Ibaratnya tuh zaman saya pengen sembuh masih makan karbo, brotol aja saya tenggak ya. Apalagi cuma dikasih syarat kayak gitu, kecil kata saya. Ayo deh gitu ya. Ayo deh kita jalanin ya. Jadi memang produk hewani itu memang sumber makanan yang rendah karbohidrat juga. Jadi yang Mbak Dewi konsumsi dalam pola makan ketogenik ini yaitu semua produk hewani ya. Semua hewan ayam, kambing, sapi, kemudian ikan, seafood juga makan. Waktu setahun awal saya keto, yang saya hindari sebenarnya cuma daging merah sama seafood aja sih. Daging merah sama seafood karena saya baca ketika saya makan dua itu, saya kelayangan gitu. Oh berarti belum bisa masuk nih gitu. Jadi saya skip dulu. Bukannya saya mengharamkan ya, saya skip dulu. Begitu kira-kira udah setahun dia udah mulai kempes nih ya Teh ya, udah kempes. Oh, setahun langsung kempes? Kempesnya itu pokoknya kempes lah gimana ya. Pokoknya yang benar-benar jadi normal itu ya 2 tahun KF-nya itu benar-benar udah nggak pernah ada rasa yang kayak sesak-sesak nafas gitu loh, ketekan dari dalam atau gimana tuh udah nggak ada, alhamdulillah. Maksudnya setelah melakukan perubahan pola makan ini kempesnya dalam waktu setahun gitu? Setahun kempes, pelan-pelan kempes gitu? Setahun kempesnya gini Teh, karena banget besarnya leher saya itu sampai tulang, saya kan kurus, otomatis tulang leher kelihatan kan? Iya. Nah itu tulang leher yang di sini saya aja ketutupan Teh. Jadi banget gedenya ya. Iya. Jadi ketahuannya dia kempes itu ya tulang leher saya kembali. Oh dia kempes ternyata dia tanpa sadar kempes sendiri. Bener kempes, alhamdulillah. Selain kempesnya itu apalagi yang dirasakan sama Mbak Dewi perkembangan? Waktu perkembangannya yang pasti kuku kembali Teh. Emang kenapa kukunya tadinya? Waktu zaman masih sakit itu tinggal separuh Teh. Ini kan udah normal ya. Saya nggak ada foto pas saya sakitnya sih. Nggak udah dipoto. Kukunya hanya setengah. Kukunya tinggal separuh. Jadi dia itu tidak berkembang ya? Jadi dia menghilang dengan sendirinya. Jadi tinggal daging gitu separuh ya. Jadi kan kutikulanya namanya kelihatan separuh kan pedih ya Teh ya. Kalau buat nyuci piring pedih. Aduh saya nangis banget. Sampai ke kaki juga sama aja. Sama, kuku tangan, kuku kaki. Tapi setelah melakukan perubahan pola makan itu kan membaik semuanya termasuk dengan yang di kuku ini. Termasuk ini. Kemudian jantungnya gimana? Jantungnya alhamdulillah sudah nggak pernlah kumat lagi. Jadi setahun saya rubah pola makan itu, yang paling lama itu memang obat jantung propanolol kalau nggak salah namanya itu obatnya. Masih diminum? Sama setahun KF itu sama Mas Tio juga. Pokoknya kalau Mbak Dewi belum sanggup lepas obat jantungnya, jangan dilepas gitu. Jadi bertahap. Jadi sampai setahun lebih itu kira-kira saya masih minumin propanolol itu. Sambil minum obat ya? Sambil minum obat. 6 bulan KS saya bisa lepas obat hormon, udah nggak lemes, tapi obat jantungnya itu agak lama. Obat jantungnya itu setahun lebih. Meskipun sekarang sudah sembuh, saya tetap nggak berani ini ya Teh, olahraga yang ekstrim gitu, tetap nggak berani jaga gitu ya. Namanya udah pernah sakit itu, mendingan jaga-jaga kalau saya mah daripada cari gara-gara. Jadi sama sekali nggak olahraga? Iya, tapi olahraganya tapi bukan kayak istilahnya misalkan kita yang ekstrim yang high impact, ketinggian gitu. Atau yang jogging nggak? Kalau jogging enggak, aku tuh lebih dominan sepeda statis untuk melatih sendiku ya tapi kan. Masih ada olahraganya. Masih olahraganya sama mainan. Kalau 2 tahun ini sih mainan alat fitness yang 3 sisi itu gitu ya. Sebelumnya waktu belum punya alat fitness, saya itu pakai model apa sih yang
dumbbell yang dumbbell itu aja, dumbbell itu terus plank gitu ya, plank push up sehari 20 kali karena dadanya udah teplek banget ya gara-gara sakit. Kalau kita nggak workout dadanya segitu-gitu aja. Jadi harus usaha ya. Usaha ya, namanya jadi istri yang baik. Justru ini biar seksi. Biar seksi ya. Oke, jadi ininya kempes, hipertiroidnya kempes, kuku juga kembali. Iya. Kemudian berat badan gimana, kan kurus tuh katanya waktu sakit. Sampai berat badan 42 kilo sampai itu. 42 kilo. Sekarang itu udah alhamdulillah tuh udah sampai 53, 54, udah bagus. 53, jadi pola makan rendah karbohidrat ketogenik nih ya, terutama bukan cuma penurunan berat badan ya, tapi menambah berat badan juga. Iya, kita kan otomatis perbaikan makanan kan perbaikan otot juga teh, perbaikan otot juga ya. Selama otot itu dilatih kan pasti dia berkembang. Kalau dia nggak dilatih juga kan dia nggak akan berkembang ya, tidak akan bertambah. Letoy gitulah ya. Letoy. Istilahnya kalau anak kecil tuh belajar jalan, kalau nggak kita ajarin gitu ya tita-tita ya kakinya nggak bakalan kuat, logikanya seperti ya, itu. Ya, harus dilatih terus ya. Iya. Kemudian untuk obat-obatannya udah sama sekali berhenti ya? Obatnya alhamdulillah sudah berhenti. Udah berhenti ya. Terakhir Mbak Dewi pernah periksakan ke dokter nggak? Iya, pernah ngecek, udah normal sih. Terus karena keputusan hasil rekam medisnya hormonnya normal. Oke, tadi teman-teman udah denger ya, Mbak Dewi survive dari hipertiroidnya dengan kondisi kelenjar tiroid itu membengkak dan kurus, badan kurus. Sekarang semua udah kembali normal hanya dengan melakukan perubahan pola makan. Dan pola makan yang dilakukan oleh Mbak Dewi adalah puasa sambil ketogenik. Buat teman-teman yang mengalami kondisi yang sama, mungkin bisa mencoba yang dilakukan oleh Mbak Dewi dengan merubah pola makan. Mbak Dewi, makasih sudah hadir hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Teman Sumaila selanjutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com, kue rendah karbo yang enak.